Perkenalkan, saya Dinda Humaira dengan NIM 2403010001 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Terima kasih atas dosen pengampu yaitu Bapak Sabarudin SHI MH. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah hukum yang dimana mata kuliahnya itu adalah pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki sanksi tegas. Aturan ini mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tujuannya juga itu adalah mencapai dan menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kedua, isi dari kaidah hukum. Isi dari kaidah hukum itu ada 3. Yang pertama, perintah. Perintah merupakan bagian dari aturan yang menginstruksi individu untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Yang kedua, larangan. Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah perkenan. Dalam aspek ini, yaitu dapat memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Ketiga, sifat dari kaidah hukum itu ada 2. Yang pertama, imperatif, yaitu kaidah hukum bersifat imperatif yang berarti aturan ini bersifat mengikat atau memaksa individu untuk mematuhi perintah dan larangan yang terkandung di dalam hukum. Kedua, fakultatif adalah kaidah hukum yang tidak bersifat a priori mengikat, namun sifatnya itu sebagai pelengkap. 4. Ada bentuk-bentuk kaidah hukum, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, tertulis. Kaidah hukum yang tertulis adalah kaidah hukum yang tertuang dalam bentuk tulisan, seperti undang-undang. Kaidah hukum yang tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena aturannya adalah diacu dengan jelas. Kedua, tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara spontan. Yang dimaksud kaidah hukum ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Adapun manfaat kaidah hukum. Yang pertama, memastikan adanya pedoman yang jelas untuk menjaga keadilan. Yang kedua, mencegah konflik dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga, melindungi hak-hak individu dari pelanggaran. Yang keempat, memungkinkan penegakan hukum dan sistem peradilan. Yang kelima, membantu dalam menghindari ketidakpastian dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah mendukung bisnis dan investasi, memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ada contoh-contoh kaidah hukum. Pertama, perintah. Contohnya itu adalah jika seseorang tidak memberikan pertolongan pada individu yang berada dalam bahaya, maka akan dapat dikenakan sanksi hukuman. Yang kedua, larangan. Dalam kaidah hukum mencakup tindakan seperti pencuri diatur dalam pasal 362 KUPH dan pembunuhan pasal 338 dan 340 KUPH. Ketiga, ada asas, yang dimana contohnya itu adalah asas legalitas yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan dengan sesuai aturan yang sudah ada sebelumnya diperbuat.